Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Nugraha, Sekretaris Bidang Kurikulum SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan hari ini, saya insya Allah akan menyampaikan materi mengenai pengenalan kurikulum SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, yaitu kurikulum 2013. Sebelum masuk ke dalam materi, pertama-tama saya akan menyampaikan selamat kepada seluruh peserta MPLS SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang tahun 2020, di mana pada saat kali ini kalian telah ditetapkan menjadi siswa-siswi ataupun peserta didik SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang kelas 10 di tahun ajaran 2020-2021. Selamat untuk kalian telah berhasil masuk ke dalam SMK Negeri 9. Semoga kalian dapat menimba ilmu dengan baik, mencari keterampilan dengan baik, dan berprestasi pun dengan baik di sini. Sebelum saya menjelaskan lebih detail mengenai kurikulum, hal ini juga patut kalian ketahui bahwasanya kalian selama ini melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang diajar oleh tenaga pendidik ataupun guru. Tentunya itu suatu hal yang diajarkan kepada kalian itu sudah diatur sedemikian rupa. Nah, bagaimana pengaturan-pengaturan tersebut dituangkan? Nah, ada yang namanya kurikulum. Nah, yang kita gunakan pada saat ini adalah kurikulum 2013. Ya baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Tolong disiapkan catatannya untuk meresume hasil dari pembahasan kita kali ini mengenai pengenalan kurikulum SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Dicatat, nanti dipahami oleh kalian di rumah masing-masing ya. Ada 4 pembahasan, 4 cakupan yang akan saya bahas. Yang itu pertama mengenai kompetensi keahlian, yang kedua mengenai struktur pembelajaran yang diterapkan di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, yang ketiga proses pembelajaran, dan yang keempat itu mengenai penilaian. Nah, di sini poin penilaian itu penting bagi kalian, bahwasanya penilaian ini adalah titik capaian di mana hasil dari kegiatan belajar kalian selama 1 semester dan 1 tahun dan seterusnya. Yang pertama mengenai kompetensi, bahwa sudah kalian ketahui di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang itu memiliki 6 kompetensi, yaitu yang pertama mengenai kompetensi teknik dan bisnis sepeda motor, di mana teknik dan bisnis sepeda motor ini bidang keahliannya itu adalah teknologi dan rekayasa. Nah, ini adalah bidang keahliannya, teknologi dan rekayasa. Program keahliannya itu adalah teknik otomotif. Nah, dari teknik otomotif turun lagi menjadi teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, ini di dalam bidang keahliannya itu adalah teknologi dan rekayasa, sama seperti jurusan yang lain. Contoh jurusan yang lain yang satu bidang itu adalah teknik komputer jaringan, juga sama bidang keahliannya teknologi dan rekayasa, dan multimedia juga sama teknologi dan rekayasa, dan lain sebagainya juga banyak. Nah, teknik dan bisnis sepeda motor ini mencakup dalam kegiatan keterampilannya itu lebih kepada menonjol keahlian sepeda motor ya, perbengkelan ya, dimana di teknik dan bisnis sepeda motor ini siswa diajarkan mengenai teknik membongkar mesin, menggambar mesin ya, terus memperbaiki bagian-bagian mesin, bagian sepeda motor dan lain sebagainya, atau spare part yang butuh perbaikan ataupun seperti halnya pembersihan, servis, ganti oli dan lain sebagainya. Nah, ini lulusan-lulusan dari teknik dan bisnis sepeda motor ini sangat banyak diminati di bengkel-bengkel resmi, apalagi kita sudah bekerja sama dengan PT Honda ya, PT Honda di mana dari perusahaan Honda yang mensuplai motor-motor banyak di peredaran di masyarakat ya. Ini kita sudah bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Yang kedua, teknik komputer dan jaringan. Bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi, program keahlian teknik komputer dan informatika. Nah, ini juga sama di bidang teknologi, dia bergeraknya di bidang komputer dan jaringan, di mana komputer seperti membuat program,
mengoperasikan suatu program, mengoperasikan komputer, memperbaiki komputer, dan di jaringannya dia membuat akses jaringan, menyambungkan jaringan dari satu titik ke titik yang lain. Dan ini lulusan-lulusan TKJ ini itu sangat diperlukan di perusahaan-perusahaan berbasis jaringan, berbasis komputer maupun jaringan, baik itu di perusahaan-perusahaan yang besar seperti IndiHome, ya, BUMN, Telkomsel, ataupun perusahaan-perusahaan yang lain di bidang yang bergerak di bidang apapun ini membutuhkan teknologi dan jaringan. Seperti di perkantoran pasti dia butuh yang namanya IT, bagian IT atau IT development. Nah, di sini juga sangat relevan dengan hal tersebut, ya. Nah, ini patut kalian ketahui bahwasanya apa sih jurusan yang kalian pilih sebelum kalian masuk ke sini itu. Nah, kalian kan sebelum masuk ke sini kan belum terlalu mengetahui apa itu jurusan yang saya pilih. Nah, ini akan saya jelaskan. Nah, berikutnya sama-sama di bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi, teknik komputer dan informatika, ada kompetensi kalian multimedia. Nah, ini ada multimedia, ya. Multimedia ini sama di bidang teknologi dan dia bergeraknya di produk kreatif, ya. Produk kreatif ini kan banyak, ya. Produk kreatif ini bukan hanya sekedar kerajinan tangan, tetapi yang di era digital ini kita membuat seperti animasi, video, iklan, flyer, poster, dan lain sebagainya, fotografi. Nah, seperti yang kita lakukan kali ini adalah bagian daripada multimedia. Media-media pembelajaran seperti ini juga produk dari multimedia. Nah, kebetulan saya sendiri pun mengajar di multimedia, dan ini saya rasa cukup relevan untuk kebutuhan masyarakat di era digital ini atau di masa sekarang ini, tahun 2020 ke depan. Jadi multimedia ini sangat diperlukan di banyak dunia industri, ya, karena multimedia ini di semua bidang perusahaan ada, baik itu di segi periklanannya, segi medianya, dan lain sebagainya. Karena saya rasa di setiap perusahaan sekarang sudah punya penyampaian media informasi yang lebih kreatif, ya, seperti melalui Instagram dia membutuhkan desain yang cukup baik. Nah, itu memerlukan orang-orang multimedia. Atau mungkin dia membuat company profile, ya, atau profil perusahaan, jadi dia membutuhkan daripada pegawai-pegawai yang punya kompetensi di multimedia. Nah, ini juga cukup relevan untuk peluang ketika kalian nanti lulus. Ya, selanjutnya jurusan otomatisasi tata dan kelola perkantoran, di mana OTKP, yang biasa kita sebut OTKP ini bidang keahliannya bisnis dan manajemen, program keahliannya manajemen perkantoran, dan kompetensinya adalah otomatisasi tata dan kelola perkantoran. Ya, nanti kalian di sini bekerja sebagai admin kantor, ya. Kalian harus mengurusi berkas-berkas administrasi yang banyak dibutuhkan di setiap perusahaan tertentu. Ya, kalian di sini harus teliti, belajar membuat surat, belajar bagaimana menghubungi satu klien atau menghubungi perusahaan-perusahaan yang lain. Dan kalian juga di sini yang namanya otomatisasi, maka dari itu kalian harus benar-benar menguasai teknologi informasi yang terkini. Misalkan contoh untuk membuat surat, ya, harus menggunakan komputer ataupun laptop, menggunakan Microsoft Word, perhitungan, misalkan membuat satu rancangan anggaran, membuat satu teknis perhitungan kegiatan secara biaya, maka kalian harus membuatnya menggunakan Microsoft Excel. Ataupun untuk perusahaan-perusahaan ketika melakukan presentasi proyeknya dan lain sebagainya, kalian harus menggunakan media PowerPoint seperti itu. Ya, jadi lulusan daripada OTKP ini atau otomatisasi tata dan kelola perkantoran ini di mana-mana sangat dibutuhkan, karena di setiap perusahaan manapun dia pasti ada hal-hal administratif yang harus diurusi. Maka dari itu orang-orang yang memiliki kompetensi di otomatisasi dan tata kelola perkantoran ini
itu sangat dicari di perusahaan untuk mengurusi administratif seperti itu. Nah, berikutnya farmasi klinis dan komunitas. Nah, ini yang di bidang kesehatan. Dia bidang kesehatan dan pekerja sosial. Nah, farmasi ini juga sama kerjanya membuat obat sesuai dengan dosis-dosis tertentu, ya. Baik itu buat obat herbal maupun obat yang lain seperti itu. Ya, ini juga sangat baik ya peluangnya ketika nanti kalian lulus, ya. Banyak apotek yang membutuhkan apoteker. Nah, apoteker, di mana apoteker ini juga kalau kita nanti lulus menggunakan LSP atau lembaga sertifikasi profesi, ya, di ujian di sini kita sudah jadi tempat uji kompetensi, kalian bisa langsung mendampingi sebagai asisten apoteker walaupun kalian tidak kuliah terlebih dahulu di jurusan farmasi seperti itu. Berikutnya ada asisten keperawatan. Nah, asisten keperawatan juga sama di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ini sama-sama peluangnya besar karena di setiap bidang ataupun dimanapun itu kesehatan pasti utama, ya. Kesehatan dan pendidikan itu selalu dibutuhkan. Nah, kesehatan ini juga di rumah sakit sangat banyak dibutuhkan perawat-perawat, ya. Asisten perawat juga sangat dibutuhkan dari lulusan SMK yang memiliki sertifikasi profesi seperti itu. Nah, nanti kalian juga bisa dilanjutkan untuk mengambil pendidikan yang lebih tinggi lagi seperti sarjana keperawatan. Nanti mungkin kalian bisa di rumah sakit sebagai perawat dan lain sebagainya. Nah, itu tadi 6 jurusan yang saya sampaikan. Semoga kalian benar-benar memahami karakter daripada masing-masing jurusan. Bahwasanya ketika kalian mengenali jurusan yang kalian pilih dan sesuai dengan keinginan kompetensi kalian, maka kalian juga akan bisa mengembangkan bakat serta minat yang kalian miliki tersebut, ya. Nah, pada dasarnya dari ke-6 kompetensi tersebut itu kita memiliki dasar penilaian, di mana dari segi dimensi itu ada penilaian sikap. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga itu adalah penilaian keterampilan. Ini adalah kompetensi di SMK, ada 3 poin tersebut, ya. Yang mengenai sikap, kalian harus memperhatikan dari iman kalian, akhlak mulia kalian mengenai proses pembelajaran di sini. Jadi belajar di sini bukan hanya sekedar kalian menuntut ilmu, mengasah keterampilan dan lain sebagainya, tapi kalian juga harus benar-benar menjaga keimanan dan menjaga akhlak yang baik, ya. Memiliki ilmu sudah jelas, percaya diri dan tanggung jawab. Nah, ini sikap yang benar-benar harus kalian miliki di sini. Yang berikutnya pengetahuan, ya. Pengetahuan baik itu secara agamis, ilmu teknologi, seni dan budaya, secara faktual, konseptual dan prosedural. Secara faktual itu berarti kalian benar sesuai dengan teori, konseptual itu terkonsep, pengetahuan kalian itu terkonsep, dan prosedural sesuai dengan tataran seperti itu. Dan berikutnya adalah keterampilan. Kalian bisa berpikir dengan membuat karya-karya, ya, terus membuat sesuatu produk dan lain sebagainya. Di segi keterampilan seperti itu. Nah, implementasi tersebut harus benar-benar diterapkan di SMK dari mulai sikap, pengetahuan dan keterampilan seperti itu, ya. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam struktur mata pelajaran, di mana struktur mata pelajaran yang kalian rasakan di mulai SD sampai SMP itu ada beberapa mata pelajaran yang masih kita ampu di sini, ya. Di sini ada mata pelajaran yang bagian A adalah muatan nasional, B itu muatan kewilayahan. Nah, A muatan nasional ini itu satu ada pendidikan agama, ada pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa lain asing lainnya. Dan di muatan kewilayahan ada seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, ini dari 8 mata pelajaran ini setiap masing-masing jurusan ini sama. Jadi antara jurusan 1
satu dengan jurusan yang lain, semuanya mata pelajaran sama. Yang membedakan itu nanti ada di mata pelajaran produktif, ya, atau C1, C2 ataupun C3. Nanti akan kita jelaskan. Nah, mata pelajaran ini adalah mata pelajaran dasar yang benar-benar mengimbangi pembelajaran keterampilan kalian di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Nah, kalian nanti di sini diajarkan mata pelajaran ini dan mata pelajaran produktif berjenjang dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi dari kelas 1 mata pelajarannya akan selalu berubah ke kelas 2 ataupun ke kelas 3. Yang tidak berubah ini adalah mata pelajaran yang muatan nasional dan muatan kewilayahan. Dia akan tetap dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 dia akan ada. Yang berubah hanyalah yang produktif seperti itu. Nah, akan saya jelaskan mengenai mata pelajaran produktif yang ada di masing-masing jurusan, yang kalian pahami nanti supaya kalian menyiapkan juga bahan-bahan belajar untuk mata pelajaran tersebut. Ya, yang pertama akan saya jelaskan mengenai jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Ya. Di sini ada peminatan kejuruan C1, ada simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia. Di C2-nya gambar teknik otomotif, teknologi dasar otomotif, pekerjaan dasar teknik otomotif. Nah, ini di C3-nya itu kompetensi keahlian, ada satu pemeliharaan mesin sepeda motor, pemeliharaan sasis sepeda motor, pemeliharaan listrik sepeda motor, pengelolaan bengkel sepeda motor, produk kreatif, dan kewirausahaan. Nah, ini dari beberapa mata pelajaran ini berjenjang semuanya. Ada yang dilaksanakan di kelas 1 atau dipelajari di kelas 1, ada yang dipelajari di kelas 2 ataupun dipelajari di kelas 3. Yang tentunya yang dipelajari kelas 1 itu adalah C1, dasar bidang keahlian. Terlebih dahulu dasar akan dipelajari. Ada poin 1, 2, dan 3. Dan C2 juga sebagian ada yang di kelas 1 dan sebagian yang di kelas 2. Nah, nanti di kelas 3 ada fokus ke C3 seperti itu ya. Nanti di kelas 2 juga ada. Nah, berikutnya jurusan teknik komputer dan jaringan. Nah, teknik komputer dan jaringan di sini juga sama, masih C1-nya simulasi dan komunikasi digital, fisika dan kimia karena sama-sama bidang teknologi. Satu bidang. Nah, dari program keahliannya ini ada sistem komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar desain grafis. Nah, ini dasar program keahliannya ini berbeda karena sudah berbeda dengan jurusan yang TBSM tadi. Dan di C3-nya ada teknologi jaringan berbasis luas ataupun WAN, ada administrasi infrastruktur jaringan, ada administrasi sistem jaringan, ada teknologi layanan jaringan, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Itu ya. Berikutnya di kelas multimedia. Nah, di kelas multimedia ini sama dengan TKJ, baik di dasar bidang keahlian maupun di dasar program keahlian. Di dasar bidang keahliannya sama, ada 3 poin: simulasi digital, fisika, kimia. Dan di dasar program keahliannya ada sistem komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar desain grafis. Nah, ini yang berbeda itu ada di kompetensi keahlian karena kompetensi keahliannya pun berbeda. Kalau yang tadi TKJ ini MM. Nah, yang satu kompetensi keahlian di multimedia itu adalah pertama desain grafis percetakan. Ya, dia mempelajari tentang percetakan. Ya. Yang kedua mengenai desain media interaktif. Yang ketiga animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang keempat teknik pengolahan audio dan video. Yang kelima produk kreatif dan kewirausahaan. Seperti itu ya. Lanjut ke struktur mata pelajaran farmasi ya. Struktur mata pelajaran farmasi baik dari dasar bidang keahlian itu sedikit berbeda ya. Yang pertama dia ada simulasi dan komunikasi digital tetap. Yang kedua fisika, yang ketiga kimia, yang keempat biologi. Nah, ini yang membedakan ini biologi. Nah, berikutnya dasar program keahlian ada dasar kefarmasian,
2 perundang-undangan kesehatan, 3 keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup, yang 4 farmakognosi. C3 kompetensi keahliannya itu 1 ada pelayanan farmasi, 2 farmakognosi, 3 farmakologi, 4 kimia farmasi, dan 5 produk kreatif dan kewirausahaan. Seperti itu. Kita lanjut ke mata pelajaran di jurusan keperawatan ya. Seperti farmasi tadi sama, dasar bidang keahliannya sama, ada simulasi dan komunikasi digital, kedua fisika, ketiga kimia, keempat biologi. Dan di C2-nya dasar program keahliannya itu 1 ada konsep dasar keperawatan, 2 anatomi fisiologi, 3 komunikasi keperawatan, dan keempat ilmu kesehatan masyarakat. Nah, ini di dasar program keahlian. Yang berikutnya kompetensi keahlian ada 1 keterampilan dasar tindakan keperawatan, 2 kebutuhan dasar manusia, 3 ilmu penyakit dan penunjang diagnostik, 4 produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, ini struktur mata pelajaran yang akan dipelajari di jurusan perawat. Nanti baik di kelas perawat 1 maupun perawat 2 akan mempelajari tentang ini. Nanti kalian bisa cari-cari referensi mengenai ilmu-ilmu mata pelajaran tadi. Kalian sudah harus bisa baca-baca dulu, mencari informasi di luar, supaya ketika nanti kalian melaksanakan pembelajaran dengan gurunya, kalian sedikit ada gambaran mengenai hal tersebut gitu ya. Berikutnya yang terakhir itu adalah jurusan otomatisasi dan tata kelola otomatisasi tata dan kelola perkantoran. Seperti itu. Nah, di sini yang di jurusan OTKP atau tata dan kelola perkantoran, dasar bidang keahliannya itu berbeda dengan yang lain karena dia berbeda bidang keahlian ya. Yang pertama simulasi dan komunikasi digital, yang kedua ekonomi bisnis. Nah, ini yang ketiga administrasi umum, yang keempat dia ada IPA-nya. Nah, ada IPA di sini, yang keempat ada IPA. Nah, berikutnya masuk ke C2 atau dasar program keahlian. Yang pertama ada teknologi perkantoran, yang kedua itu ada korespondensi, yang ketiga itu ada kearsipan. Berikutnya di C3 atau kompetensi keahliannya ada otomatisasi tata kelola kepegawaian, 2 ada otomatisasi tata kelola keuangan, 3 ada otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana, 4 otomatisasi tata kelola humas dan protokolan, 5 produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, dari semua bidang C3 ataupun kompetensi keahlian, kenapa semuanya ada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan? Nah, khusus di bidang sekolah di bidang SMK atau di kejuruan ya, kita dituntut untuk kreatif, untuk membuka peluang usaha-usaha baru. Karena sekarang kita sedang digencarkan untuk membuat perusahaan atau membuat usaha sendiri ya. Jadi sebisa mungkin ketika kalian memiliki keterampilan-keterampilan yang bisa dimasukkan ke dalam kewirausahaan, itu kalian silahkan kembangkan. Nah, di sini pelajarannya kita sediakan ataupun kurikulum sudah sediakan. Maka dari itu bagi teman-teman ataupun bagi anak-anak semua yang memiliki keterampilan ataupun sudah bisa membuat suatu produk, diasah di mata pelajaran ini dan kembangkan di dunia usaha. Seperti itu, membuat perusahaan pribadi seperti itu. Akan kita pelajari bersama-sama nanti dengan gurunya masing-masing. Oke. Nah, tadi itu mengenai struktur pembelajaran. Nanti kalian silahkan simak mata pelajarannya, kalian baca-baca sebelum kalian bertemu dengan gurunya masing-masing nanti ya. Kita lanjut ke pembelajaran. Nah, setelah kita tadi bahas kejurusan ya, kejuruan kalian itu, kalian kenapa sih milih jurusan itu, penjelasannya seperti apa, dan kedua ini ketika masuk jurusan tersebut kalian akan pelajari apa aja. Nah, tadi mata pelajarannya sudah saya jelaskan satu persatu, dan berikutnya masuk ke dalam proses pembelajaran. Nah, proses di pembelajaran di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang waktunya dilaksanakan dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
Nah, di hari Senin sampai hari Jumat di dalam tanda kutip di dalam pelaksanaan normal ya. Normal itu masuk jam 7 sampai jam 15.30 ya, atau jam 3:30 sore, setengah 4 sore. Seperti itu. Nah, dari jam 7 pagi itu setiap hari pagi itu ada kegiatan bersama, kegiatan wajib bersama. Di mana di hari Senin itu kita jam 7 melaksanakan upacara bendera merah putih ya di hari Senin. Di hari Selasa ada kegiatan selasih atau Selasa bersih. Itu kegiatannya kita kerja bakti, bersih-bersih lingkungan baik di kelas, di halaman kelas dan sekitar sekolah. Berikutnya hari Rabu itu kegiatan kesehatan. Melaksanakan kegiatan kesehatan, olahraga senam, olahraga tradisional, olahraga cabang olahraga. Nah, di setiap pagi itu disediakan untuk sarana olahraga dan menggunakan seragam olahraga. Di hari Kamis kita ada apel. Nah, apel itu kegiatan di pagi hari yang mengingatkan, menjadi satu agenda bahan evaluasi ketika kita sudah melaksanakan proses pembelajaran di hari Senin, Selasa, Rabu, dan mengulas di hari Kamis. Nah, itu apel, ada penyampaian informasi dan evaluasi secara bersama baik Dewan Guru maupun siswa atau peserta didik ya. Berikutnya di hari Jumat itu kita akan laksanakan di pagi harinya kegiatan bersama atau kegiatan rutin, kegiatan literasi Al-Quran. Nah, di pagi hari ini, hari Jumat, kita bersama-sama baik Dewan Guru maupun peserta didik ya, dari jam 7 pagi sampai 40 menit ke depan ya, 1 jam pelajaran itu kita melaksanakan literasi Al-Quran ya. Itu kita membaca Al-Quran mulai dari Yasinan dan lain sebagainya. Dan di situ juga ada ceramah ataupun tausiah dari Dewan Guru ataupun masing-masing pengisi kelas, pengisi acara nanti bisa mengisi kegiatan-kegiatan tausiah. Misalkan digilir dari kelas 10 TBSM 1, 10 TBSM 2, 10 TBSM 10 TBSM 10 TBSM 1, 10 TBSM 2, TKJ 1, TKJ 2 dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi baik itu petugas pun upacara hari Senin ataupun upacara apel hari Kamis juga ada petugasnya, berganti-gantian. Ya, lanjut. Itu kegiatan-kegiatan di awal pagi hari sebelum kita memulai kegiatan belajar yang pokok ya. Setiap mata pelajaran 1 jam mata pelajaran itu adalah 40 menit ya. Jadi di jeda waktu itu nanti akan ketemu istirahat ya jam setengah 10 ya. Terus istirahat yang kedua ada jam 12. Habis itu pulang jam setengah 4 ya. Seperti itu kegiatan-kegiatan dan ekstrakurikuler dilaksanakan di hari-hari Senin sampai dengan Jumat di waktu pulang sekolah. Jadi di hari Sabtu dan hari Minggu itu tidak ada kegiatan ekstrakurikuler. Full di hari Sabtu libur dan hari Minggu juga libur. Tidak ada kegiatan kecuali ada kegiatan-kegiatan khusus yang sudah ada pemberitahuan kepada pihak kesiswaan. Seperti itu. Nah, berikutnya pembelajaran antara guru dengan siswa di kurikulum 2013 ini. Kita sudah semua tahu bahwasannya di pembelajaran kurikulum 2013 ini siswa ditekankan untuk atau diarahkan untuk lebih kreatif dan inovatif dan lebih aktif daripada guru yang mengajar. Karena di sini kita pembelajaran di kurikulum 2013 ini mengupayakan sesuatu hal yang benar-benar timbul dari kreativitas siswa, itu baik itu secara teori maupun secara praktik ya. Ini kalian tolong untuk selalu mereview setiap mata pelajaran yang sebelumnya akan kita laksanakan untuk esok hari ataupun kemudian hari. Kita sebelumnya
pelajari terlebih dahulu agar di hari pertemuan antara guru dengan peserta didik itu kalian sudah punya gambaran mengenai mata pelajaran tersebut. Nah, seperti biasa ya, kalau pembelajaran kurikulum 2013 itu ya guru mengajar di depan dengan beberapa materinya berdasarkan dengan kompetensi dasar. Ada yang namanya KIKD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Itu di masing-masing mata pelajaran berbeda-beda kompetensinya. Oke, di pembelajaran ini kalian harus memiliki karakteristik pembelajaran itu seperti yang saya tampilkan ini ya. Pembelajaran secara langsung atau direct teaching, pembelajaran tidak langsung seperti kali ini ya, menggunakan media yang ditampilkan di media YouTube dan lain sebagainya, menggunakan classroom ataupun e-learning untuk saat ujian seperti itu. Dan berikutnya itu mengembangkan berpikir tingkat tinggi ya, high order thinking, berpikir tingkat tinggi. Jadi kalian harus berpikir bagaimana caranya menjelaskan suatu teori ataupun memecahkan suatu permasalahan dari mata pelajaran yang ada, yang tugas ataupun suatu diskusi yang ada nanti. Berikutnya mengembangkan kemampuan bekerja secara ilmiah dan keselamatan diri serta lingkungan. Nah, itu juga patut diperhatikan ya. Dan berikutnya kalian juga harus memahami karakteristik kompetensi dasar. Ya, di kompetensi abad ke-21 ini kalian harus memiliki jiwa kolaboratif atau kolaborasi, kreatif, critical thinking ya, dan komunikatif seperti itu ya. Jadi kalian harus benar-benar memiliki 4 sikap poin tersebut ya. Dan berikutnya, di poin berikutnya itu kalian harus memiliki sikap ya, harus menjaga sikap juga yang baik ya. Sikap tentunya output yang kita harapkan itu adalah sikap yang baik, minimal baik seperti itu. Dan berikutnya itu dari segi pengetahuan dan keterampilan. Ini jelas daripada pengetahuan dan keterampilan itu adalah pokok utama dari sistem pembelajaran di SMK. Oke, berikutnya kita lanjut di poin yang terakhir yaitu penilaian. Nah, dari mulai pembelajaran sampai dengan evaluasi, penilaianlah yang akan menjadi tolak ukur kalian untuk tindak lanjut ke depannya dari masing-masing mata pelajaran. Nanti ada tindak lanjutnya melihat dari hasil evaluasi pembelajaran. Bagaimana dari pelaksanaan hasil evaluasi pembelajaran itu? Nah, yang pertama dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, mengingat atau menyesuaikan kepada kompetensi dasar, itu setiap kompetensi dasar akan dilakukan evaluasi atau penilaian. Nah, penilaian itu nanti akan dipegang oleh wali kelas dan dikumpulkan di kegiatan-kegiatan berikutnya. Di kegiatan apa yang akan ada penilaian khusus? Ada yang namanya penilaian tengah semester. Nah, ini kalau istilah dulunya itu adalah UTS. Nah, kita penilaian tengah semester itu adalah hanya pekan penilaian saja. Dan berikutnya dilanjutkan oleh kegiatan penilaian akhir semester atau ujian akhir semester di semester 1 atau semester ganjil. Nah, penilaian akhir semester ini kita selalu menggunakan e-learning ya, atau menggunakan CBT ya. Ya, lanjut ke penilaian hasil belajar ya. Penilaian hasil belajar ini fungsinya untuk memantau kemajuan belajar. Kedua, mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dan memantau hasil belajar. Nah, itu 3 fungsi utama dari penilaian. Nah, bertujuannya untuk apa? Tujuannya untuk pertama, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Ya. Yang kedua, menetapkan ketuntasan penugasan kompetensi. Di poin ketiga ini, peserta didik akan dilihat mana yang harus diberikan perbaikan dan mana yang harus diberikan pengayaan. Ya, tentunya yang perbaikan itu bagi peserta didik yang belum memenuhi nilai standar atau nilai kriteria ketuntasan minimal. Dan yang pengayaan untuk menindaklanjuti siswa atau peserta didik yang sudah memenuhi penilaian yang sudah ditetapkan seperti itu, atau mungkin untuk diikuti lomba atau diberikan studi
yang lebih itu, untuk meningkatkan prestasinya seperti itu. Di poin keempat itu memperbaiki proses pembelajaran. Selain daripada melihat nilai dan hasil peserta didik, kita juga sama-sama mengevaluasi proses pembelajaran yang kita laksanakan dari pertama sampai dengan hasil penilaian keluar itu seperti apa baiknya untuk melakukan perbaikan yang kita akan lakukan ke depan, seperti itu. Nah, ini skema pengolahan penilaian sikap ya. Nah, penilaian sikap ini akan diobservasi oleh guru mapel, BK, dan wali kelas. Di sini akan menilai setiap sikap yang kalian lakukan di sekolah ya. Nanti akan dikumpulkan di wali kelas dan akan dipilah mana sikap spiritual dan mana sikap sosial, dan nanti akan dituangkan di rapor. Nah, di hasil penilaian hasil belajar atau rapor nanti akan tertuang seperti ini contohnya. Misalkan Gilang selalu bersyukur dan berdoa sebelum melakukan kegiatan serta memiliki toleran pada agama yang berbeda. Ketaatan beribadah mulai berkembang. Nah, ini adalah contoh dari deskripsi sikap spiritual. Nah, ini catatan-catatan kalian dari yang akan dituangkan ke raport ya. Nah, berikutnya adalah contoh kesimpulan hasil deskripsi sikap sosial oleh wali kelas. Contoh Gilang memiliki sikap santun, disiplin, dan tanggung jawab yang baik, responsif dalam pergaulan, sikap kepedulian mulai meningkat. Nah, ini kata-kata kunci ini seperti sikap santun, disiplin, tanggung jawab yang baik, responsif dalam pergaulan, dan sikap kepedulian mulai meningkat. Ini hasil daripada observasi ketika kalian melaksanakan proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Itu penilaiannya berasal dari ya guru mata pelajaran, wali kelas ataupun guru BP, seperti itu. Nah, berikutnya ada skema penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu ya kalau misalkan istilah kita ya teori lah ya. Di pengetahuan ini ada 4 penilaian ya. Bisa tes tertulis, bisa tes lisan, bisa penugasan, dan bisa teknik lain, misalnya portofolio, observasi, dan sebagainya. Nah, kalau tes tertulis itu bisa jadi ya soal benar maupun salah atau kuis, pilihan ganda, menjodohkan pilihan, isian lengkap atau uraian. Kalau tes lisan itu kuis, ya, tanya jawab, ya. Terus penugasan itu tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di satuan pendidikan atau di luar sekolah. Masuk ke skema penilaian keterampilan. Setelah pengetahuan, kita masuk ke penilaian keterampilan. Di sini ada 5 cara untuk menilai keterampilan. Ya. Nanti dewan guru atau para tenaga pendidik akan memberikan penilaian ini 5 seperti ini. Antara lain pilihannya nanti akan berbeda-beda masing-masing guru ya tentunya. Pertama itu adalah bentuk kerja atau kinerja ataupun praktek. Ya. Berikutnya itu adalah proyek, terus portofolio, dan produk, atau bisa saja teknik lain, misalkan menulis dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini perihal kenaikan kelas. Nah, kenaikan kelas di sini melihat daripada hasil pembelajaran kalian secara bertahap mulai dari semester 1 dengan semester 2. Di sini dinyatakan bahwasannya hasil belajar yang diperoleh dari penilaian oleh pendidik digunakan untuk menentukan kenaikan kelas peserta didik. Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila yang pertama, hasil belajar dari mata pelajaran muatan nasional dan wilayah sama dengan ataupun lebih daripada 3 pada kompetensi pengetahuan, keterampilan yang belum tuntas. Nah, jadi di poin pertama ini, jika kalian memiliki 3 nilai mata pelajaran yang isinya adalah mata pelajaran muatan nasional, itu di bawah kriteria atau yang ditentukan, misalkan nilai 70, kalian mendapatkan nilai 60, nah berarti itu belum tuntas. Maka kalian bisa dianggap tidak naik kelas. Yang kedua, terdapat 1
atau lebih hasil belajar atau penilaian hasil belajar dari mata pelajaran produktif ya C1, C2 ataupun C3 pada kompetensi pengetahuan, keterampilan yang belum tuntas. Ya ini sama seperti yang menilai tadi, hanya kalau mata pelajaran produktif kalian minimal atau maksimal itu 1 ya. Tidak boleh lebih dari 1 mata tidak boleh ada yang mendapatkan nilai kurang dari kriteria minimal. Itu untuk mata pelajaran produktif seperti itu. Dan ketiga, ini yang menentukan juga itu adalah hasil penilaian sikap yang belum baik. Jadi kalian harus memiliki sikap spiritual ataupun sikap sosial yang sudah memenuhi kriteria itu adalah baik. Tidak boleh kurang daripada itu. Kalau misalkan kalian kurang, maka kalian dianggap tidak naik. Adapun pemantauan penilaian hasil sikap ini itu berdasarkan daripada perilaku kalian di sekolah, baik itu di dalam mata pelajaran, di dalam kegiatan-kegiatan sekolah yang lain, ataupun ada kejadian-kejadian khusus yang dilarang oleh peraturan di SMK Negeri 9 di luar sekolah, misalkan membuat satu permasalahan yang itu melanggar tata tertib, yang ada catatan khusus yang sudah diberikan peringatan kepada orang tua. Jika melakukan lagi tidak ada evaluasi dan lain sebagainya, dengan ditentukan nanti hasil akhirnya itu adalah sikapnya tidak baik, maka itu ditentukan atau dinyatakan tidak lulus seperti itu. Nah, jadi tolong diperhatikan di kenaikan kelas ini ya, penentuannya di 3 poin tersebut. Jika salah satunya itu kalian seperti ini ya, maka keputusannya adalah tidak naik seperti itu. Nah, demikian pengenalan kurikulum atau pembelajaran di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Intinya setiap hal apapun itu ikuti dan dengarkan oleh orang tua kalian di sekolah. Itu adalah wali kelas dan dewan guru. Maka dari itu saya sarankan kepada kalian, jangan ada niat lain ke sekolah selain belajar. Ya, kita ke sekolah untuk menggali ilmu, ya, memperbaiki diri, membuat suatu prestasi, membuat suatu keterampilan, ya, di mana di SMK ini kalian dituntut memiliki keterampilan yang cukup. Karena jika kalau misalkan kalian memiliki keterampilan yang baik, insya Allah kedepannya kalian akan lancar untuk menjalankan apapun profesi kalian nanti, sesuai dengan ketentuan yang kalian pilih nanti. Apakah kalian mau di kesehatan, apakah kalian mau di bidang teknologi, apakah kalian mau di bidang yang lain, seperti itu. Demikian itu saja dari saya. Selamat menjalankan aktivitas belajar dari rumah, selalu menjaga kesehatan, dan mohon untuk tidak berpergian ke mana-mana dulu karena kita masih dalam keadaan PSBB, ya, khususnya untuk di Tangerang Raya. Dan saya sarankan untuk tidak bosan-bosannya terus mencari referensi pembelajaran di rumah, walaupun adanya di rumah. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.